Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran komunikasi keluarga dalam penanaman nilai dan norma pada anak, dimulai dari bagian pendahuluan. Perlu diketahui bahwa tugas penting orang tua adalah menjalin komunikasi yang harmonis dengan anak. Komunikasi keluarga memiliki peran dan fungsi dalam perkembangan seorang anak. Komunikasi keluarga juga memperkenalkan anak kepada dunia yang lebih luas. Dengan adanya komunikasi dalam keluarga, seorang anak dapat mempelajari sesuatu hal yang baik untuk dirinya. Seorang anak diajarkan norma-norma yang penting untuk pedoman atau untuk aturan kehidupannya melalui komunikasi keluarga. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok bahasan dari video ini, kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Setiap harinya, manusia melakukan komunikasi dari satu individu ke individu lainnya. Secara definisi, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian ide, pesan, ataupun informasi lainnya dari satu individu ke individu lainnya, atau bisa jadi ke kelompok lainnya. Komunikasi terdiri pula dari bentuk-bentuk lainnya. Salah satunya adalah komunikasi keluarga. Nah, komunikasi keluarga ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk menyampaikan pesan, informasi, ataupun pendapatnya kepada anggota keluarga lainnya. Nah, dalam tujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga tersebut. Komunikasi keluarga sangat menentukan keharmonisan di dalam suatu keluarga. Karena pastinya di dalamnya itu terdapat proses komunikasi yang berjalan dengan lancar. Dalam hubungan sosial, keluarga berperan sebagai agen penyalur sosialisasi utama bagi suatu individu. Dari lahir, individu ditanamkan nilai dan norma oleh anggota keluarganya. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu baik dan buruknya suatu individu ditentukan oleh sosialisasi yang diberikan oleh keluarganya. Keharmonisan di dalam keluarga akan memudahkan proses penanaman nilai dan norma kepada anggota keluarganya. Karena anggota keluarga dapat dengan mudah menerima dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang diberikan oleh anggota keluarga lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah pengertian nilai dan norma. Nah, nilai dan norma ini apa sih? Jadi nilai dan norma ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di anggota masyarakat. Nah, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk oleh anggota masyarakat. Nilai ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu untuk melakukan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan. Menurut Clyde Clacon, nilai sosial itu dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan nilai antara kelompok masyarakat. Lalu bagaimana bentuk dari nilai-nilai sosial? Jadi nilai-nilai sosial ini tidak memiliki bentuk. Artinya nilai sosial tidak berwujud karena nilai sosial itu sendiri terdapat pada pandangan, ide, pendapat yang ada pada setiap individu. Nah, yang tadi adalah pembahasan mengenai pengertian nilai. Sekarang adalah pembahasan mengenai pengertian norma. Nah, jadi norma itu sendiri merupakan sebuah aturan yang mencakup perintah atau larangan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Aturan dari norma itu sendiri bersifat nyata, tepat, dan jelas. Nah, seseorang atau anggota masyarakat yang melanggar norma tersebut akan mendapatkan sanksi jika melanggar. Nah, norma-norma yang ada di masyarakat ini merupakan bentuk penerapan nilai-nilai yang ada di anggota masyarakat. Lalu, norma sosial ini terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial dapat mengalami perubahan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Apalagi manusia itu akan hidup secara berkeluarga dan akan memungkinkan terjadinya proses sosialisasi mengenai nilai dan norma terhadap seorang anak. Tapi dalam proses tersebut tentunya harus diimbangi dengan pola-pola komunikasi tertentu agar nilai dan norma tersebut tertanam secara benar dalam diri seorang anak. Nah, kira-kira apa aja sih pola-pola komunikasi tersebut dalam proses sosialisasi nilai dan norma? Yuk kita simak. Pola yang pertama, yaitu pola menerima dan menolak. Pola ini itu didasarkan pada hubungan kemesraan antara orang tua dan anak.
Jika sang anak itu ada di lingkungan keluarga yang menganut pola menolak ini, maka akan memungkinkan munculnya sikap sang anak itu memiliki kecurigaan terhadap orang lain dan kerap kali menentang terhadap kekuasaan tertentu. Alhasil dari pola ini itu akan terbentuk sebuah nilai-nilai yang dianut oleh sang anak untuk tidak perlu takut terhadap suatu hukuman karena sudah terlalu sering mendapatkan hukuman. Pola yang kedua adalah pola memiliki dan melepaskan. Pola ini itu beranjak pada sikap orang tua yang sangat overprotective terhadap anak-anak mereka. Sampai-sampai dia bisa mengabaikan anaknya sama sekali. Nah, alhasil akibat dari pola komunikasi yang seperti ini itu, anaknya itu akan menganut nilai-nilai bahwa orang tuanya itu sangat mengikat, sehingga dia itu bisa bersikap tidak patuh, melawan larangan-larangan orang tua, tidak dapat menahan emosi, ragu-ragu, dan lain sebagainya. Jadi dia itu tidak akan percaya diri karena saking di overprotectivekannya itu, begitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pola autokrasi demokrasi. Pada pola autokrasi ini, orang tua itu bertindak sangat diktator terhadap anak-anaknya, atau dengan kata lain, orang tua ini bertindak sangat keras karena orang tua tidak takut untuk menghukum anak-anaknya jika ia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Namun di balik hal itu terdapat nilai positifnya, yakni dengan begitu sang anak itu akan tertanam dalam dirinya untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kalau misalkan di pola demokrasi itu, orang tua memberikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan, apa pendapatnya, dan gagasannya. Setelah membahas peran komunikasi keluarga dalam penanaman nilai dan norma pada anak melalui kacamata ilmu komunikasi, selanjutnya kita akan membahas hal yang sama tetapi dalam perspektif yang berbeda, yaitu perspektif ilmu sosiologi. Keluarga. Kalian pasti nggak asing dengar kata itu. Jadi apa sih sebenarnya keluarga? Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai anggotanya. Dan keluarga menjalankan fungsinya untuk merawat, memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi untuk mempersiapkan sang anak menjadi manusia yang baik dan dapat diterima dalam masyarakat. Dalam bidang ilmu sosiologi, keluarga merupakan agen sosialisasi utama bagi anak dalam mengajarkan berbagai hal, contohnya seperti nilai dan norma. Nilai dan norma merupakan dua hal penting yang menjadi bekal manusia dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, nilai dan norma sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak agar sang anak dapat menjadi manusia yang berbudi pekerti dan dapat beradaptasi di lingkungan sosialnya. Komunikasi keluarga merupakan kunci dari sosialisasi yang efektif karena proses sosialisasi, khususnya proses sosialisasi nilai dan norma pada anak, terjadi melalui proses komunikasi atau proses penyampaian pesan. Jika komunikasi keluarga terjalin dengan baik, tentu proses penanaman nilai dan norma akan lebih cepat masuk ke anak sehingga berdampak positif pada perkembangan anak. Sebaliknya nih, jika proses komunikasi keluarga terjalin dengan buruk, maka proses penanaman nilai dan norma akan lebih susah nih masuk ke anak sehingga berdampak buruk juga pada perkembangan individu dan sosial sang anak. Nah, sekarang kita akan bahas studi kasus yang dapat dikaitkan dengan materi yang telah kita bahas agar pemahaman kita semakin mantap lagi nih. Studi kasus yang kita akan bahas kali ini ialah tentang kenakalan remaja. Sesuai berita yang kami kutip dari kompas.com, terlihat 16 orang remaja melakukan tawuran agar viral. Mengapa ya hal tersebut dapat terjadi? Kita akan coba bahas bersama-sama ya. Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian massal yang dilakukan antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya. Tawuran juga merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja karena tawuran merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Tawuran dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya ialah karena lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Oleh karena itu, komunikasi keluarga akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku sang anak. Bentuk komunikasi yang kurang efektif seperti kurangnya dukungan, pengakuan, dan kasih sayang dalam proses mendidik anak dapat menyebabkan kenakalan remaja seperti tawuran terjadi.
Adanya komunikasi keluarga yang baik terjalin antara orang tua dan anak dapat mengurangi atau bahkan mencegah hal-hal seperti kenakalan remaja terjadi. Pola komunikasi yang terbuka, tidak otoriter, dan penuh dengan kasih sayang adalah pola komunikasi keluarga yang patut diterapkan agar proses dalam mendidik dan menanamkan nilai dan norma pada anak dapat berhasil. Baik, setelah mendengar penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses sosialisasi mengenai nilai dan norma terhadap sang anak di lingkungan keluarga, khususnya oleh orang tua, harus diimbangi dengan komunikasi yang baik pula polanya. Hal ini karena keluarga itu berperan sebagai agen sosialisasi utama. Dan dalam ilmu komunikasi, hal ini dinamakan dengan komunikasi keluarga, dan itu sangat-sangat penting dalam penanaman nilai norma agar kedepannya saat sang anak itu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar di luar lingkungan keluarga, maka tidak akan terjadi hal-hal buruk seperti studi kasus yang telah diberikan, seperti tawuran atau keributan terhadap orang lain. Begitu. Sekiranya begitu saja. Terima kasih.